Wah, luar biasa banyak. Kayaknya berarti kan pada milih jam ini kayaknya ya. Banyak yang hadir. Iya kok, walaupun belum pada siap. Waktunya masak. Oke, siap. Rooming yang punya Bu Anas, rooming Bu Anas. Feedback, ada feedback. Oke. Bu Anas siap ditampilkan layarnya? Siap, Pak. Semuanya siap? Siap, Pak. Oke. Baik Bapak Ibu, saya akan mulai pertemuan untuk sosialisasi tatap muka terbatas hari ini. Seperti yang tadi sudah dilakukan di pertemuan pertama, kali ini kita juga akan membagikan presentasi bagaimana nanti tatap muka terbatas itu akan dilaksanakan di SD Bunda Maria. Kenapa kami masih menunggu lama? Karena berkaitan dengan kondisi sekolah kami yang masuk dalam komplek. Jadi ada TK, ada SD, ada SMP. Kalau sekolah lain mungkin bisa langsung menerima, tapi kalau sekolah kami harus melihat sekolah-sekolah yang lain, unit TK bagaimana, unit SMP bagaimana. Baik, tanpa mengurangi waktu, saya akan langsung mulai saja pertemuan pada pagi hari ini. Minta tolong ditampilkan Bu Anas, apa saja yang akan kita lakukan hari ini. Sebelumnya saya minta tolongnya dimatikan dulu. Baik, terima kasih. Oke, saya akan jelaskan dulu untuk sosialisasi pada pagi hari ini. Tadi kita sudah mulai dengan sosialisasi untuk kelas 1 sampai 3. Kebetulan tadi ada bintang tamu. Nah, nggak tahu hari ini bintang tamunya bisa hadir atau enggak untuk pertemuan ini. Bintang tamunya itu dari Korwil Dinas Pendidikan sama Korwil Puskesmas. Tadi ada Bapak Dadang Ruhyat sama Bapak Dr. Bahtiar. Nah, nggak tahu apakah beliau bersedia hadir lagi atau tidak. Baik, nanti akan ada 3 kegiatan. Yang pertama itu salam dan doa pembukaan. Nanti kita akan kemudian menyanyikan lagu Indonesia Raya. Tidak usah dinyanyikan, kita hanya cukup sikap sempurna saja, duduk diam saja, sambil bergumam boleh, sambil menyanyi di rumah boleh, tapi tidak usah dibuka mic-nya. Kemudian nanti kita masuk sambutan-sambutan, diantaranya nanti saya minta bantuan Bapak Stephen. Bapak Stephen ada ya? Papanya Tristan hadir? Bapak Tristan hadir? Ya, hadir. Siap memberi sambutan ya, Pak Stephen? Oke. Siap, oke. Berikutnya mungkin Pak Dadang masih bisa hadir nggak? Pak Dadang bisa memberikan sambutan, Pak Anang? Pak Okta, ini aja lah gitu. Ada ini Pak Dokter sama Pak ada acara mau pamit. Oh iya, boleh. Belum kita mulai, Pak Dadang sama Pak Bahtiar mau pamit dulu. Selamat ya, terima kasih. Terima kasih Pak. Mudah-mudahan acara ini sukses lah ya. Ya, amin. Ya, assalamualaikum. Ya, terima kasih Pak Dadang, Pak Dokter Bahtiar. Ternyata bintang tamunya pulang, jadi kita lanjut aja terus ya. Jadi sambutan hanya dari Pak Stephen sama Pak Anang nanti sebagai kepala sekolah. Lanjut ke presentasi mengenai pelaksanaan tatap muka. Kemudian nanti kalau ada waktu kita tanya jawab. Kalau tidak ada waktu kita tanya jawabnya melalui WA group wali kelas masing-masing. Kemudian acara yang terakhir yaitu kegiatan penutup, nanti ada foto bersama, mohon jangan bubar dulu sebelum foto ya, baru kita tutup dengan doa penutup. Baik, kita akan mulai kegiatan sosialisasi tatap muka ini dengan doa pembukaan. Doa pembukaan, kami mohon bantuannya Pak Anggoro untuk membuka dengan doa. Kami persilahkan Pak Anggoro. Terima kasih Pak Okta. Selamat pagi Bapak dan Ibu wali kelas 4, 5, dan 6 semuanya. Salam sehat untuk semuanya. Semoga selamat pagi juga Pak. Perlindungannya selalu kepada kita semua.
Hari ini saya memimpin doa pembukaan ini dengan tata cara Katolik. Untuk yang beragama lain bisa mengikuti dengan kepercayaannya masing-masing. Baik, mari kita mulai. Marilah kita bersatu dalam doa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan yang baik, Bapa yang baik, terima kasih Kau kumpulkan kami kembali untuk bertemu, walaupun bertemu lewat dunia maya atau bertemu lewat Google Meet ini. Terima kasih atas berkah-Mu, terima kasih juga atas penyelenggaraanmu ya Tuhan. Semoga di dalam pertemuan Google Meet kali ini berguna untuk kami, berguna untuk anak-anak, berguna untuk sekolah, supaya bisa melanjutkan pembelajaran dengan baik. Semua ini kami serahkan kepada-Mu ya Tuhan, karena Engkau yang mempunyai semua ini dan menyelenggarakan semua ini. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Pak Anggoro. Berikutnya kita akan mendengarkan dan menyanyikan secara pribadi ya di rumah lagu Indonesia Raya. Kami persilahkan Bu Anas untuk menayangkan ini. Mic mohon dimatikan ya, mic. Pak, terdengar nggak Pak Dek? Sudah Bu. Oh ya Langsung Pak. aja, Bu. Oke. Mohon posisinya ini ya, hikmat ya. Ya, terima kasih Bu Anas. Agak gimana gitu ya dengerin lagu Indonesia Raya ya. Pasti bergejolak dalam hatinya kayaknya ya. Baik Bapak Ibu, berikutnya kita akan masuk ke sambutan-sambutan. Yang pertama saya minta tolong bantuan Pak Stephen untuk memberikan sambutannya sebagai perwakilan dari tim pemerhati sekolah. Waktu dan tempat kami persilakan untuk Bapak Stephen. Silakan Pak Stephen. Ya, selamat pagi. Bapak gurunya ada siapa aja di sini ya? Ada Pak Anggoro, Pak Okta, Bu Anas. Ada siapa lagi ya? Ada Bu Ola, ada Bu Dewi. Oh, ada Bu Ola, ada. Bu Dewi ada, ya. Selamat pagi rekan-rekan guru yang terkasih. Selamat pagi para orang tua dari kelas 4 sampai kelas 6 ya Pak ya? Betul ya?
Betul, Pak. Oke. Ya, saya singkat aja. Pada intinya, saya sebagai perwakilan dari orang tua siswa ya, saya sangat mendukung untuk adanya tatap muka ini masih secara terbatas kan Pak semuanya. Ya, kita berharap semoga tatap muka ini tetap berjalan langgeng sampai akhir tahun atau bahkan di tahun 2022 ya. Tetap ingat protokol kesehatan. Saya yakin sekolah Bunda Maria dan yayasan sudah menyiapkan yang terbaik untuk para siswa-siswinya. Semoga juga kita dalam keadaan sehat dan tetap bisa melakukan kegiatan aktivitas ini dengan baik. Saya kira itu aja Pak. Saya nggak mau terlalu lama karena mungkin masih banyak agenda kegiatan lainnya. Itu aja. Pak Angor, ya. Terima kasih. Ya. Terima kasih Pak Steven, nggak apa-apa. Ya, terima kasih. Intinya setuju kita akan melakukan tatap muka gitu ya. Oh, sangat setuju Pak. Sangat setuju. Tapi tetap memperhatikan protokol kesehatan. Betul. Ya, terima kasih Pak Steven. Terima kasih. Baik Bapak Ibu, kayaknya agak sedikit tegang ya. Agak sedikit tegang. Saya akan ada sedikit permainan. Minta tolong Bu Anas tutup dulu dong itu. Permainannya kalau yang tadi ikut di kelas 1 sampai 3 mungkin udah tahu ya permainannya apa. Tapi kalau yang belum, ya kita ikuti bersama-sama. Saya akan tampilkan layar saya dulu. Oke. Nanti Bapak Ibu wali kelas 4A, 4B, dan kelas 5 minta bantuannya untuk menunjuk orang tua siapa yang akan saya tanya. Ya, orang tua kelas 5. Pak Niko ada, Pak Niko silakan ditunjuk mama siapa yang harus menjawab pertanyaan dari saya. Pak Niko ada? Pak Niko? Pak Niko? Sepertinya sedang keluar, Pak. Pak Niko adakah? Tadi ada sama Pak Anggoro, Pak Niko ada? Ada Pak, antar. Bentar, ada Pak. Ya, Pak Niko silakan tunjuk orang tua siapa yang diminta untuk menjawab pertanyaan dari saya. Sebentar Pak. Pak Niko baru ngantar Pak Bill. Ada Pak Niko? Pak Niko? Ya, selamat pagi Pak. Nah, lari dong, ayo. Masa masih ya, gimana? Bisa. Tunjuk mama siapa yang harus menjawab pertanyaan dari saya. Ada mamanya Carla nggak? Oh, ada dari tadi, dari pertama. Hadir Pak. Hadir. Sama mamanya Lionel ada? Oh, 2 langsung, boleh. 2. Ya, 2. Siapa dulu nih? Nah, kalau diizinkan 2, nggak apa-apa, sekali 2 ya. Boleh, silakan. Siapa dulu Pak Niko? Nanti mamanya Carla dulu, nggak apa-apa ya? Mamanya Carla dulu, oke. Nah. Mama Carla. Iya Pak. Siap ya. Jadi tinggal menebak nama guru yang akan saya tampilkan nanti, ya. Akan saya. Tapi nama lengkap ya, karena sudah ini loh, sudah 5 tahun mendampingi Carla di sekolah ini ya. Nggak ada hadiah tapi ya, nggak ada hadiah. Mudah-mudahan bisa. Kita dulu, saya buka dulu. Mana tadi ya? Sebentar. Oke, saya putar ya. Wah, Mama Carla deg-degan ini. Dapatnya siapa ini? Harus lengkap ya. Iya. Wah, hafal ini, harus hafal ini. Siapakah namanya? Ibu Teresia Dewi. Teresia? Dewi. Waduh, kurang tepat. Teresia? Ya, Rusmala Dewi. Nah, baru. Sip. Berarti masih ingat ya nama gurunya. Yeay. Terima kasih Mama Carla. Berikutnya Mama Lionel. Wah, deg-degan nih Mama Lionel nih. Mama Lionel siap? Gak ada hadiah ya?
Nanti hadiahnya buat saya. Kurang hafal Pak kalau nama panjang. Oh, ya udah, tebak saja namanya. Boleh, boleh. Tadi kebetulan tahu nama panjangnya. Oke, saya putar ya. Iya. Saya putar. Wah, sampai nggak hafal kebangetan ini. Oh, kirain yang atasnya. Wah, ini siapa, Bu? Ayo, siapa? Nggak jelas ibu siapa ya? Ibu siapa ya? Bu, Ayo. Udah 2 tahun di sini. 2 tahun, 3 tahun ya? ibu siapa ya? Ayo. Ibu Agnes, bukan ya? Oh, nama panggilannya aja kayaknya. Nama panggilan aja boleh. Ibu Anastasia bukan, Pak? Ibu Anastasia ya? Iya, betul sekali. Terima kasih bantuannya Mama Carla. Saling membantu. Luar biasa, wali kelas 5. Mentang-mentang, wali murid kelas 5. Siap. Bu Anas ya, Bu ya? Namanya Bu Anastasia. Soalnya anaknya belum pernah diajar Pak sama Iya, belum pernah, betul. Belum pernah. Baru 2 tahun di sini. Terima kasih, Mama Carla. Iya, sama-sama Pak. Satu lagi deh. Siapa ya? Sebentar dulu ya. Dapatnya siapa ya? Kelas berapa ya? Kalau kelas saya siapa yang saya tunjuk ya? Iya. Ayo siap-siap ya. Saya sendiri yang menunjuk ini Maya. Hadir semua kan kelas 6 ya? Hadir Pak. Hadir, sip. Mamanya jangan anaknya ya. Ini mamanya. Mama atau papanya. Saya minta bantuan Mama Stefanus. Ada nggak Mama Stefanus? Mama Stefanus. Mama Stefanus. Mamanya lagi di dapur, Pak. Mamanya lagi di dapur. Aduh. Udah Mama Grandi aja, Mama Grandi. Ayo Mama Grandi. Mama Grandi ada kan? Tadi saya lihat ada sih. Mama Grandi. Mama Grandi. Ke dapur juga ini. Jangan-jangan pada ke dapur semua ini. Aduh, pada ke dapur semua wali kelas. Murid kelas 6 Siapa ya? Mama Daniel aja tuh, nongol ya. Mama Daniel. Waduh, ini mah. Ketembak ada suaranya nongol ya. Mama Daniel siap? Siap. Siap. Apalah Mama Daniel mah luar kepala kayaknya ya. Oh, nggak ada suaranya ya, kecil banget ya? Kecil ya? Nggak bisa, udah full ini. Udah full? Enggak. Nggak ada suara ininya. Ada, Bu. Yang lain keluar. Mama Daniel siap? Ya, Pak. Saya putar ya, Mama Daniel. Bukan saya putar Mama Daniel, saya putar gambarnya maksudnya ya. Bahaya mutar Mama Daniel. Iya, pasti nggak tahu ini namanya siapa ya. Ini salah satu penata usaha kita. Siapa namanya Mama Daniel? Pak Fitri. Pak Fitri, iya betul sekali. Bener kan hafal kan? Oke, itu hanya sekedar hiburan aja ya. Jadi kita agak rileks saja untuk pertemuan kali ini, tidak perlu tegang. Ini cuma untuk mengingatkan lagi. Siapa tahu Mama Papa sudah lupa dengan siapa nama gurunya. Saya akan stop sharing. Berikutnya kita akan masuk ke sesi sambutan dari Bapak Anang selaku Kepala Sekolah. Mungkin dilanjutkan langsung dengan presentasi mengenai tatap muka terbatas. Aduh, nggak kedengeran. Mohon Bapak ya? Ibu yang masih membuka mic-nya untuk menutup mic-nya. Yang masih membuka mic-nya untuk ditutup mic-nya. Nathanaila Vina, ya sip. Terima kasih. Silakan Pak Anang, waktu dan tempat kami persilakan. Baik, terima kasih Pak Okta selaku moderator pada kesempatan tatap maya pagi hari ini. Kebetulan ini adalah sesi yang kedua untuk kelas 4, 5, dan 6. Dan kebetulan tadi pagi kita sudah memulai sesi yang pertama. Sebetulnya materinya tadi sudah disampaikan akan sama dengan yang sesi yang pertama. Cuma ada sedikit yang berbeda bahwa pada kesempatan tadi pagi, puji Tuhan itu dihadiri oleh Kepala UPTD Puskesmas Kecamatan Pamanukan, Bapak Bahtiar Rifai, Dokter
Bahtiar Rifai, kemudian Korwil, Koordinator Wilayah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Pamanukan, Bapak Dadang, tadi pagi sudah memberikan sambutan dan arahannya tentang pelaksanaan tatap muka terbatas yang akan kami laksanakan pada hari Senin 30 Agustus 2021. Baik, terima kasih. Pertama-tama saya mengucapkan puji dan syukur atas kehadiran dari Bapak Ibu semuanya dalam rangka tatap maya pada pagi hari ini. Kepada yang terhormat Bapak Stephen selaku tim pemerhati sekolah, Bapak Ibu guru dari kelas 1 sampai kelas 6, dan staf pengajar serta karyawan SD Bunda Maria yang saya hormati dan saya banggakan. Tidak lupa juga saya sampaikan selamat datang, selamat bergabung untuk Bapak Ibu orang tua wali siswa dari kelas 1 sampai kelas 6, dan secara khusus ini adalah untuk kelas 4, 5, dan 6. Dalam situasi pandemik seperti ini, memang tidak hanya kita saja sebagai orang tua, banyak yang mengharapkan tentang kapan tatap muka terbatas, kapan sekolah akan mengadakan tatap muka. Semua orang tua pasti menanyakan seperti itu, dan kami pun dari pihak sekolah sama. Kami juga berusaha untuk menyiapkan kapan kita akan melaksanakan tatap muka. Kami memang tidak tergesa-gesa untuk melaksanakan tatap muka ini. Kami butuh proses, butuh waktu untuk menyiapkan segala sesuatunya, sehingga pelaksanaan tatap muka yang nantinya akan kita laksanakan betul-betul kita siap, baik dari pihak sekolah, baik dari siswa, baik dari orang tua, semuanya siap, sehingga pelaksanaan bisa berjalan dengan lancar. Tatap muka penting, seperti yang tadi dikatakan oleh Bapak Dadang selaku Korwil dan juga Pak Dr. Bahtiar selaku Kepala UPTD Puskesmas juga sama. Tatap muka itu penting karena akan terciptanya interaksi antara siswa dan guru untuk menumbuhkan nilai-nilai karakter. Tetapi ada yang jauh lebih penting daripada hal itu, yaitu kesehatan, keselamatan anak-anak kita, pendidik, dan orang tua juga. Itu jauh lebih penting. Maka pada kesempatan pagi hari ini, kami pihak sekolah SD Bunda Maria bersama tim guru mengadakan program sosialisasi tatap muka terbatas. Untuk apa? Kita akan mensosialisasikan seperti apa tatap muka yang akan kita laksanakan di sekolah Bunda Maria. Mungkin nanti kita akan langsung masuk ke sesi pemaparan. Silakan Bu Anas, mohon dilanjutkan. Nah, sebelum ke pemaparan apa yang tatap muka yang akan kita laksanakan, saya ingin kilas balik tentang apa saja yang kita peroleh, apa saja yang kita dapat, pencapaian prestasi apa saja yang sudah kita raih di tahun di tahun kemarin. Memang ini tidak lepas dari peran serta dari semua pihak, baik orang tua, siswa tentunya, dan kami juga para pendidiknya. Nah, prestasi apa yang kami raih pada tahun 2020-2021? Yang pertama adalah sekolah kami mengikuti lomba sekolah sehat tingkat kabupaten yang diikuti oleh 30 kecamatan sekabupaten Subang. Dan puji Tuhan kami sekolah itu mendapat juara harapan 1 tingkat kabupaten. Memang masih harapan 1 karena memang kemarin fasilitas-fasilitas kita pasca banjir pun masih belum lengkap. Tetapi ketika saya mengambil piagam ke kabupaten dengan kasih kesiswaan di kabupaten, saya bertemu dengan kepala sekolah dari yang peringkat 1, 2, 3, mereka kaget ketemu dengan saya. Pak, kok Bapak jadi peringkat 4, saya kok peringkat 1, gitu. Nah, itu semuanya tuh bertanya seperti itu ke saya gitu. Padahal pertamanya saya udah mundur ketika Bunda Maria ikut lomba ini, saya pasti udah kalah lah gitu ya. Nah, itu perbincangan dengan
kami kepala sekolah di sana, artinya bahwa walaupun kami juara ke-4, harapan 1, tetapi di mata sekolah-sekolah sekabupaten, SD Bunda Maria betul-betul mendapatkan tempat tersendiri di sekolah-sekolah yang lain. Itu juga menjadi sebagai kebanggaan kami dari pihak sekolah. Kemudian juara Olimpiade Matematika yang pertama, ini juara pertama Olimpiade Matematika, ini tingkat kabupaten juga. Ini atas nama Kylie Elysia, ini kelas 5. Sebetulnya ini harus melaju ke tingkat provinsi sebetulnya ini Olimpiade Matematika ini. Cuma sampai saat ini saya belum dapat informasi dari kasih kurikulum di kesiswaan di kabupaten. Kemudian lomba cipta syair, ini sebagai partisipan, ini tingkat kabupaten. Ini Grandi Gracius kelas 5. Kemudian lomba menulis cerpen, ini partisipan tingkat kabupaten. Ini Marcella Fiorenza Zagita, ini kelas 5. Kemudian lomba menyanyi solo, ini partisipan tingkat kabupaten. Ini Kylie Elysia kelas 5. Lomba cipta syair juara pertama tingkat kecamatan. Ini Grandi Gracius kelas 5. Jadi ketika dia lolos di tingkat kecamatan langsung ke kabupaten. Lomba menulis cerpen, ini juara pertama tingkat kecamatan, Marcella Fiorenza Sagita, ini kelas 5. Lomba cergam, juara kedua tingkat kecamatan, Lindsay Hanova, ini kelas 5. Lomba menyanyi solo, ini juara pertama tingkat kecamatan, Kylie Elysia, kelas 5. Olimpiade Matematika, juara pertama tingkat kecamatan, ini tadi kecamatannya lolos, langsung ke tingkat kabupaten juga juara pertama. Kemudian itu adalah kilas balik dari pencapaian kita di tahun kemarin. Saya ucapkan selamat kepada anak-anak yang sudah berusaha dengan maksimal mengharumkan nama sekolah, dan tentunya juga penghormatan, penghargaan yang sebesar-besarnya bagi Bapak Ibu orang tua siswa yang sudah mendampingi, mendukung sehingga anak-anaknya bisa berprestasi baik itu di tingkat kecamatan maupun kabupaten. Terlebih lagi juga kepada Bapak Ibu guru juga dari kelas 1 sampai kelas 6 dan wali kelas 5 Pak Okta yang sudah mempersiapkan, mendukung, menyokong sehingga anak-anak kita bisa tampil baik itu di tingkat kecamatan maupun kabupaten. Sebetulnya saya masih menunggu di tingkat provinsi ya, Kylie, mudah-mudahan ada kabar gitu ya. Baik, langsung masuk ke pemaparan tentang tatap muka terbatas yang akan kita sehingga kami berani untuk melaksanakan tatap muka terbatas berbasis adaptasi kebiasaan baru. Yang pertama adalah surat edaran dari Bupati Subang. Jelas kita ada dasarnya, yang merupakan Subang itu level ketiga, ini per 10 Agustus 2021. Tuhan, tadi juga pagi disampaikan oleh Pak Dr. Bahtiar dan Pak Dadang juga, sekarang Pamanukan Subang itu sudah masuk ke level 2. Tadi juga berpesan Pak Bahtiar itu ucapan terima kasih juga bahwa masyarakat di Pamanukan sudah mendukung protokol kesehatan sehingga Subang bisa masuk ke level 2. Kemudian surat edaran PTM ya, pembelajaran tatap muka terbatas, ini dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Subang. Ini per 16 Agustus. Kemudian berdasarkan laman sekolah Kemendikbud, Sekolah Bunda Maria sudah dinyatakan siap untuk melaksanakan tatap muka. Dan satu lagi tentunya adalah surat edaran atau panduan tatap muka dari Yayasan Salib Suci sebagai penyelenggara pendidikan. Itu yang menjadi dasar kenapa kita harus melaksanakan tatap muka. Kita ada dasar-dasarnya. Dilanjutkan Bu Anas. Nah, untuk melaksanakan tatap muka ada beberapa pembiasaan-pembiasaan yang coba akan kita terapkan, kita sosialisasikan. Yang pertama itu sosialisasi dari Kemendikbud.
ya. Nanti Bapak Ibu kita melihat, selain sosialisasi dari Kemendikbud, kita juga pihak sekolah mencoba membuat simulasi bersama tim Satgas. Jadi kami sekolah juga membuat tim Satgas antara TK, SD, maupun SMP untuk mengatur, mengelola agar pelaksanaan tatap muka terbatas bisa berjalan. Nah, nanti kita lihat dari simulasi dari Kemendikbud, nanti akan di-share oleh Ibu Anas. Nah, nanti Bapak Ibu silahkan untuk menyimak seperti apa sih tatap muka yang baik, tatap muka yang sesuai dengan protokol kesehatan yang akan kita laksanakan. Ada kendala, Bu Anas? Belum muncul? Nah, memang untuk situasi pembelajaran daring ini memang kita tidak lepas dari yang namanya kendala-kendala, gitu ya, baik itu jaringan, baik itu sarana, gitu ya. Nah, ini sudah mulai muncul. Silakan Bu Anas, terima kasih. Adaptasi kebiasaan baru. Seru belajar kebiasaan baru agar selamat selalu, ini panduan untukmu. Mau berangkat cek suhu tubuh dulu, pakai masker selalu, yo oh oh ayo ayo. Yo oh 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 ayo ayo. Yo oh 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 ayo. Yo oh 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 ayo ayo. Yo oh 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 ayo. Saat di jalan jaga jarak jauhmu, jangan gandengan dulu, yo oh oh ayo ayo. Sampai sekolah cuci tanganmu dulu, pakai sabun selalu, yo oh oh ayo ayo. Yo 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 ayo ayo. Yo 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 ayo. Yo 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 ayo ayo. Yo 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 ayo. Dengan temanmu jangan berdebat dulu, pakai barang pribadimu, yo oh oh ayo ayo. Pulang sekolah langsung pulang ke rumah, mampir gak usah, yo oh oh ayo ayo. Sampai di rumah bersih-bersih segera, supaya kita bisa jumpa lagi di sekolah. Yo ayo kita bersama-sama jaga agar sehat selamat, yo oh oh ayo ayo. Seru belajar kebiasaan baru agar selamat selalu, itu panduan untukmu. Seru belajar kebiasaan baru. Ya, itu seru belajar kebiasaan baru untuk menjadi panduan kita bersama. Nah, selain dari Kemendikbud, kami juga dari pihak sekolah itu membuat sebuah simulasi. Ya, nanti akan kita lihat seperti apa simulasi yang akan kita laksanakan untuk tatap muka di sekolah. Ya, bagaimana dari rumah, di sekolah, kemudian kembali lagi ke rumah. Selamat datang di SD Bunda Maria.
Sudah, Bu. Baik, terima kasih Bu Anas. Nah, itu model simulasi yang sudah kita coba bikin di sekolah itu bersama tim Satgas kita dari TK, SD, dan SMP, sehingga proses pembelajaran nantinya akan bisa berjalan dengan lancar. Nah, bagaimana dalam proses pelaksanaan tatap muka ini? Nah, yang pertama kita harus mempersiapkan segala sesuatunya. Dari pihak sekolah, kita membuat sebuah yang pertama adalah bagaimana kita menerapkan protokol kesehatan secara ketat dan disiplin. Tentunya juga dari pihak sekolah maupun juga dari pihak orang tua. Yang pertama kita menyiapkan sarana dan prasarana. Nah, tadi Bapak Ibu kita lihat ada pengukur suhu, ya, termogan dari awal, dari depan. Orang tua, siswa, kita cek suhunya. Cuci tangan, sterilisasi lingkungan, masker, hand sanitizer di setiap kelas kita sudah menyiapkan. Kemudian pengaturan alur keluar masuk dan keluar siswa setelah pembelajaran juga kita akan atur sehingga tidak terciptanya kerumunan di lingkungan sekolah. Nah, ini protokol-protokol kesehatan yang kita coba siapkan di sekolah. Nah, nanti kalau lihat Bapak Ibu di sini ada yang namanya masker. Kita juga menyiapkan setiap kelas kita menyiapkan masker untuk anak-anak kita apabila yang tidak membawa masker. Ada oksigen, ya, tabung kecil, kemudian oximeter untuk mengukur kadar oksigen dalam tubuh kita ada, kemudian tensimeter kita juga menyiapkan, termogan, hand sanitizer kita juga menyiapkan, kemudian ruang UKS apabila nanti ada yang sakit juga atau ruang isolasi juga kita menyiapkan, tapi mudah-mudahan tidak dipakai karena semuanya sehat. Kemudian juga tempat cuci tangan. Nah, ini alur masuk dan alur keluar kita di setiap lokasi diberi tanda arah panah. Warna hijau untuk masuk, warna merah untuk keluar. Kemudian juga ada semprotan, kita disinfektan. Nah, kita ada botol kecil, ada yang menggunakan juga tabung besar dengan elektrik. Nah, kita untuk mensterilisasikan lingkungan, baik kelas maupun lingkungan sekolah. Kemudian ada cuci tangan, sabun, kita coba stok banyak sana. Kemudian untuk before dan segala macam untuk kamar mandi, kita alat-alat kebersihan kita gunakan, kita jadikan sebagai prioritas untuk sterilisasi lingkungan kelas maupun sekolah. Nah, kemudian pelaksanaan pembelajaran yang akan kita terapkan itu ada dua. Yang pertama adalah pembelajaran tatap muka terbatas. Artinya siswa belajar di sekolah. Siswa belajar datang ke sekolah. Siswa belajar di kelas bersama Bapak Ibu guru. Kemudian juga ada pembelajaran jarak jauh, yaitu siswa belajar di rumah. Nah, siswa yang di rumah, siswa yang di kelas tetap mendapat pelayanan pembelajaran dari kami pihak sekolah. Kemudian bagaimana tentang guru-guru kami? Nah, situasi yang sekarang masih pandemik ini, guru-guru kami sudah divaksin. Guru ada 9. Semuanya sudah divaksin, tata usaha juga ada 2, semuanya sudah divaksin, pekarya ada 2, semua sudah divaksin, dan satpam pun semuanya sudah divaksin. Kemudian kegiatan pembelajaran yang akan kita terapkan, yang pertama adalah setiap kelas itu maksimal diisi 50% dari jumlah siswa. Jadi satu kelas itu hanya 50%-nya, hanya setengahnya dari jumlah siswa. Dengan catatan mendapat izin dari orang tua. Bagaimana yang tidak diizinkan? Tidak apa-apa. Belajar di rumah, pembelajaran daring. Nah, prosesnya dibagi 2, kelompok 1 dan kelompok 2 itu bergantian setiap minggu. Jadi minggu sekarang itu kelompok 1 misalnya. Kelompok 1 minggu pertama, kelompok 2-nya pembelajaran daring. Minggu berikutnya gantian, kelompok 2 masuk, kelompok 1 pembelajaran daring. Jadi satu orang itu bergantian secara 1 minggu, sehingga ada waktu 1 minggu anak untuk di rumah
meningkatkan imun, beristirahat, sehingga ketika bergantian masuk lagi, anak itu tetap dalam kondisi yang sehat dalam pemantauan orang tua. Bagaimana jadwalnya? Karena kita ada TK, SD, SMP, pembuatan jadwalnya kita atur, sehingga tidak terjadi penumpukan. Nanti untuk jadwal akan di-share di grup kelas masing-masing, sehingga Bapak Ibu bisa mengetahuinya lebih lengkap. Selanjutnya, Bu Anas. Nah, ini modelnya. Jadi kelompok 1, misalnya hari Senin, kita hanya belajar hari Senin sampai dengan Kamis. Jadi kelompok 1 masuk, kelompok 2-nya PJJ. Hari Jumat full semuanya pembelajaran jarak jauh. Dan guru melakukan evaluasi. Kemudian hari Sabtu juga guru melakukan evaluasi pembelajaran dalam 1 minggu ini. Ada kendala apa? Ada masukan apa? Sehingga minggu berikutnya kita akan berusaha untuk memperbaiki sedikit demi sedikit. Dengan dukungan dan partisipasi tentunya dari Bapak Ibu juga. Nah, bagaimana untuk sterilisasi lingkungan kelas? Ini penting sekali, karena ada anak-anak yang akan datang yang belajar di dalam kelas. Maka sterilisasi kelas, sterilisasi lingkungan sekolah itu menjadi prioritas. Setiap hari seluruh ruangan kita akan semprot dengan cairan disinfektan. Kemudian setiap hari Sabtu seluruh ruangan, baik TK, SD, SMP, halaman, depan, gerbang, semuanya kita sterilkan, kita semprot dengan cairan disinfektan. Makanya kalau tadi Bapak Ibu melihat gambarnya, kita mempunyai stok untuk cairan disinfektan yang cukup banyak. Kemudian selain kita pihak sekolah mempersiapkan sarana dan prasarananya, protokol kesehatannya, simulasinya, peran orang tua pun sangat penting. Apa saja yang harus dipersiapkan oleh orang tua dalam pelaksanaan tatap muka terbatas ini? Yang pertama, jelas orang tua mengizinkan atau tidak anak-anaknya untuk belajar tatap muka terbatas, dan itu tertuang dalam surat pernyataan tertulis dan ditandatangani oleh orang tua. Bagaimana anak yang tidak diizinkan? Tidak apa-apa. Anak yang tidak diizinkan tetap belajar di rumah, mendapat pelayanan pembelajaran di rumah. Kemudian orang tua pengantar, bagaimana? Orang tua pengantar itu hanya diizinkan masuk sampai batas gerbang sekolah, pengecekan suhu. Selebihnya anak mencoba untuk mandiri masuk ke dalam kelas, pulang juga sendiri, sehingga orang tua hanya menunggu di luar gerbang saja. Sterilisasi lingkungan juga tetap terjaga. Kemudian setelah selesai pembelajaran, siswa langsung pulang. Siswa langsung ke rumah, tidak diperkenankan ke tempat keramaian. Jangan sampai Bapak Ibu atau emak-emaknya, mamah-mamahnya datang ke sekolah menjemput, pulang dibawa ke pasar, dibawa ke mall, dibawa ke toko, banyak keramaian. Ya, diusahakan kalau Bapak Ibunya mau ke toko, mau kemana, antar dulu putra-putrinya pulang ke rumah, bersih-bersih, mandi, istirahat, baru Bapak Ibu silahkan untuk melanjutkan aktivitas. Jadi anak tetap dalam kondisi yang sehat. Diantar dan dijemput oleh orang tua, itu menjadi prioritas juga ya. Sangat baik kalau diantar oleh orang tua, begitu juga dijemput gitu ya, sehingga terpantau. Nah, bagaimana persiapan dari rumah? Tentu anak-anak, karena kita sudah tatap muka, memakai seragam lengkap dan rapi. Wajib sarapan dari rumah, itu suatu keharusan ya, sehingga anak-anak tetap sehat ya, imunnya juga terjaga. Kalau sarapan dari rumah, makanannya pun pasti akan menjadi perhatian orang tua, dan itu juga akan baik untuk kesehatan. Kemudian memakai masker ya dari rumah. Siapkan masker cadangan, walaupun kami sekolah menyiapkan, juga akan lebih baik kalau masker itu dibawa dari rumah sendiri, disiapkan oleh orang tua sendiri, itu jauh lebih sehat, jauh lebih bersih ketimbang memakai masker cadangan dari orang lain atau yang disediakan oleh sekolah. Tapi akan lebih baik kalau Bapak Ibu yang menyiapkan dari rumah. Kemudian juga membawa alat tulis pribadi ya. Silahkan bawa alat tulis. Kalau misalnya anak itu pensil, siapkan 2.
atau 3, sehingga anak tidak meminjam kepada anak yang lain. Itu juga safety-nya lebih terjaga. Kemudian mengecek kesehatan siswa, ya, sebelum berangkat dicek dulu. Kalau tidak punya termometer, tidak punya alat pengukur suhu, biasa kalau ibu-ibu dipegang kepalanya, keningnya. Oh, anak saya hangat, oh, anak saya lagi nggak enak badan, tapi lagi semangat mau sekolah. Bapak ibu yang harus menjaga. Kalau memang anaknya lagi hangat, tidak enak badan, tapi ingin ke sekolah, dijaga. Udah di rumah saja, biar istirahat. Ya, pembelajaran dari rumah saja. Kemudian, nah ini, sebelum kita melaksanakan pembelajaran tatap muka, kami pihak sekolah pun harus memiliki data. Kita membuat survei, gitu ya. Kita menyebar angket. Sejauh mana orang tua menyetujui atau tidak proses pembelajaran tatap muka ini. Nah ini, nah dari kelas 1 sampai kelas 6 kita memiliki 206 siswa ya. Dari 206 itu 186 siswa diizinkan orang tua. Ini data tadi pagi ya, tapi ternyata Pak Anggoro dari kelas 5 konfirmasi lagi ke saya bahwa ada 4 siswa yang belum merespon. Ini hari ini sudah merespon semua gitu ya, jadi semuanya sudah merespon, nanti tinggal data ini diperbaharui. Dan yang tidak diizinkan itu ada 15 orang. Dari 206, 186 mengizinkan anaknya ikut pembelajaran tatap muka, 15 yang tidak mengizinkan, yang belum mengizinkan. 4 yang belum merespon, tapi data tadi sudah dikonfirmasi Pak Anggoro katanya sudah masuk semua. Nanti data ini akan saya perbaharui kembali. Intinya adalah hampir sebagian besar orang tua mendukung acara untuk kegiatan tatap muka ini. Maka mari kita sama-sama menjaga protokol kesehatan, baik itu di rumah maupun di sekolah, karena itu menjadi sebuah rangkaian untuk penerapan tatap muka terbatas. Kami pun pihak sekolah bagaimana untuk mengecek atau memantau kegiatan pembelajaran anak kita di sekolah dan di rumah. Nanti kami akan buatkan buku semacam catatan pemantauan, hanya catatan singkat saja, tidak buku yang ini, tapi hanya catatan singkat. Isinya adalah surat pernyataan izin orang tua. Ini seperti yang tadi dikatakan, ini harus tertulis. Nanti Bapak Ibu silahkan memberi tanda tangan di sini dan mencoret mengizinkan atau tidak. Ini adalah bukti tertulis yang akan kita pakai. Kemudian ada buku catatan harian. Nah, catatan harian ini isinya apa? Isinya adalah hari Senin. Ini kegiatan pada hari kita melaksanakan tatap muka. Jam masuk, kemudian cek suhu tubuh. Nah, pada hari itu anak-anak kita itu dicek, ketika dicek itu suhunya berapa. Kemudian nanti diparaf oleh guru, diparaf atau ditanda tangan, artinya diketahui oleh pihak sekolah. Kemudian jam pulang. Nah, kemudian jam pulang itu sudah jelas di jadwal ada. Kemudian ada jam tiba di rumah. Nah, ini jam tiba di rumah silahkan orang tua yang harus mengisi. Ya. Kenapa orang tua yang harus mengisi? Nah, ini adanya kesinambungan antara kegiatan di sekolah dan di rumah. Ada partisipasi antara orang tua dan pihak sekolah. Jam tiba di rumah, silakan orang tua menuliskan anaknya pulang sampai di rumah itu jam berapa. Ya. Jangan sampai ketika anak pulang di sekolah itu jam 9.50, tapi sampai di rumahnya jam 7 malam. Berarti kan perjalanan dari jam 10 lah taruhlah sampai ke rumah jam 7 malam. Berarti ada rentang waktu yang sangat jauh. Ini menjadi pertanyaan juga. Jangan sampai anak kita ketika pulang dibawa dulu ke pasar, dibawa dulu ke mall, dibawa dulu ke mana. Berarti itu kan protokol kesehatannya sudah kurang. Ketika di sekolah menerapkan protokol kesehatan yang ketat, di rumahnya longgar, berarti kita sudah gagal juga. Atau sebaliknya, di sekolahnya protokolnya longgar, di rumahnya ketat, juga tetap gagal. Artinya di sini ada kesinambungan. Bagaimana kami pihak sekolah mencoba menerapkan protokol kesehatan, orang tua pun, peran serta orang tua pun untuk penerapan protokol kesehatan pun juga harus sejalan, seimbang, sehingga
tatap muka terbatas akan berjalan dengan baik, anak-anak sehat, anak-anak senang, Indonesia tumbuh, Indonesia tangguh, dan kita semua pun sehat, baik guru, baik orang tua, semuanya dalam keadaan yang sehat. Sukses selalu, selamat untuk melaksanakan tatap muka, tetap menjalankan protokol kesehatan. Terima kasih, salam sehat dan salam sejahtera. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih Pak Anang atas kesediaannya untuk membagikan presentasi mengenai proses tatap muka terbatas. Nah, setelah mendengarkan penjelasan dari Pak Anang, mungkin ada di antara Bapak Ibu yang masih kesulitan, maksudnya mau bertanya tentang apa yang disampaikan oleh Pak Anang. Jadi, saya akan buka sesi pertanyaan, tapi hanya seputar tatap muka saja, tidak untuk kebijakan sekolah yang lain. Untuk kebijakan sekolah yang lain, silahkan datang ke sekolah untuk menanyakan hal tersebut. Tapi untuk proses tatap muka, silahkan Bapak Ibu bertanya melalui forum ini. Tapi kalau malu ya nanti lewat WA Group ke wali kelas masing-masing juga tidak apa-apa. Saya silakan Bapak Ibu untuk bertanya. Saya berikan kesempatan kepada Bapak Ibu. Silakan. Barangkali ada yang bertanya, saya berikan kesempatan. Boleh pencet ini tangan 5 kalau mau bertanya. Ada? Iya, silakan Mama Lionel. Mama Lionel ya, betul ya? Silakan Mama. Oh, selamat siang Pak. Selamat siang. Hanya Pak, kalau kan diadain tatap muka ya, kan di situ yang terakhir kali kan pulang jam sekolah anak ditulis sama orang tua. Kalau Lionel kan sekolahnya jaraknya jauh Pak. Kurang lebih ya sekitar 35 menit lah dari sini ke sekolah. Itu kita nulisnya sesuai pulangnya sekolah atau sampai di rumah, kan mungkin kalau dari sekolah mungkin kok ini jauh banget gitu jaraknya, atau kita nulisnya di buku catatannya itu sampai di rumah saya aja atau gimana Pak? Oke, silakan. Bisa saya jawab langsung aja kayak itu ya. Tadi sesuai penjelasan Pak Anang sampai di rumahnya aja, Mama Lionel. Oh, sampai di rumah aja. Iya. Kalau jaraknya 35 menit berarti kurang lebih setengah 11 ya nyampe di rumah gitu ya. Ya, terus gitu. Ini Pak, satu lagi Pak. Silakan Mama. Kalau anak-anak maksudnya perlu nggak sih anak kita sebelum melaksanakan tatap muka, perlu tidak sih harus minimal antigen atau apa gitu Pak? Apalagi kan anak saya 10 tahun belum divaksin. Takutnya anak saya kan wilayahnya juga beda. Kalau di Pamanukan kan levelnya katanya udah 2. Kalau di saya kan levelnya level 3. Oke. Silakan kalau ini Pak Anang silakan jawabnya. Saya seperti silakan Pak Anang. Baik, terima kasih Pak Mama Lionel ya. Terima kasih atas sumbang sarannya. Yang pertama tadi dengan jam pulang tadi sudah disampaikan oleh Pak Okta seperti itu, jadi langsung di rumah saja untuk pemantauan kita. Yang kedua tentang antigen, apakah perlu anak kita melakukan antigen? Jawaban saya adalah baik, ya. Jawabannya adalah baik. Artinya ketika Bapak Ibu anaknya di antigen, kita Bapak Ibu sudah tenang, gitu ya. Tahu dalam kondisi anak-anak kita dalam kondisi seperti apa. Tetapi itu kami pihak sekolah tidak mengharuskan, tidak menyarankan ke situ, tapi karena memang satu butuh biaya juga, yang kedua juga kalau pokoknya itu mah menyerahkan sepenuhnya kepada orang tua gitu ya. Tapi ketika orang tua menjalankan antigen, baik orang tua maupun anaknya, itu sangat baik, ya, sangat baik untuk kesehatan, untuk safety anak-anak. Mungkin itu saja dari saya.
Oh ya, terus satu lagi Pak. Silakan, Anak silakan. diharuskan membawa hand sanitizer nggak Pak? Gimana Bu? Anak diharuskan membawa hand sanitizer nggak? Hand Oh, sanitizer pribadi gitu. ya, kalau nanti ada di tata tertib ya, ada dijelaskan nanti di buku. Kalau untuk hand sanitizer dari pihak sekolah di setiap kelas ada, kita sudah menyediakan. Tetapi seperti tadi akan lebih baik kalau anak membawa sendiri. Ya, anak akan membawa sendiri, menggunakan sendiri itu jauh lebih baik. Saya anjurkan membawa saja, Bu. Oh, membawa iya Pak. Membawa Soalnya saja. namanya juga kan kalau anak kelas ya SD gitu Pak ya, masih ibarat kata kan masih aktif tuh, takutnya Betul. pegang-pegangan atau apa. Betul, betul Bu. Iya, betul. Masih belum mengerti lah, intinya beda sama SMP yang diaturnya sudah lebih dewasa. Ya, iya, betul. Dibawa aja hand sanitizer, masker, face shield, gitu ya. Tisu kalau perlu juga. Memang kita mengadakan, tapi kalau perlu kita bawa aja tisu yang kecil. Jadi bawa aja tidak apa-apa. Itu jauh lebih baik. Terima kasih Bu. Ya, Atas terima masukan. kasih ya Pak Anang. Ya, terima kasih. Terima kasih Mama Lionel. Ada yang lain tidak? Barangkali masih ada yang bergejolak dalam hatinya. Kalau kemarin udah ngisi tidak, boleh nggak? Iya, boleh. Kata Pak Anang juga tadi boleh. Jadi kalau kemarin belum yakin untuk membawa anaknya ke sekolah, kemudian sekarang setelah penjelasan yakin, silakan, boleh. Jawabannya boleh diganti iya. Tapi kalau yang tidak yakin, misalkan sudah jawab iya, menjawab tidak juga nggak masalah. Silakan. Jadi masih ada kesempatan sampai hari Senin untuk menjawab iya atau tidak. Kalaupun nanti di tengah-tengah juga pengen iya atau tidak, silakan juga. Jadi intinya sekolah membuka dan kebijaksanaan diserahkan kepada orang tua murid masing-masing, itu aja. Ya, ada yang lain nggak? Ada yang lain, silakan angkat tangan untuk menanyakan. Sepertinya sudah paham ya, sudah jelas sekali. Mama Carla, ya? Silakan. Wow, di dalam mobil ternyata. Silakan Mama Carla. Iya, kalau saya sih usul aja mungkin untuk anak-anak ya Pak, untuk pemakaian masker minimal harus masker medis gitu Pak, jangan masker kain. Atau kalau mau masker kain didobel dengan masker medis gitu aja sih Pak. Jadi jangan hanya masker kain aja, karena kurang efektif ya. Kalau untuk belajar di sekolah, saya rasa lebih baik minimal masker yang digunakan masker medis gitu ya Pak. Ya, itu aja Mama Carla. Iya, paling itu aja sih Pak usulannya Pak. Ya, terima kasih. Terima kasih Pak. Gimana Pak Anang? Silakan Pak Anang. Kayaknya. Baik, terima kasih. Tadi kayaknya di kendaraan ya, jadi agak sedikit kurang jelas. Tapi yang saya tangkap tadi. Lagi di kendaraan. Iya, terima kasih, ini sudah luar biasa gitu, dalam kendaraan masih bisa menyempatkan waktu untuk mengikuti tatap maya ini. Hati-hati di jalan ya. Nah, saya coba menjawab, tadi saya sedikit menangkap itu tentang penggunaan masker gitu ya. Memang betul, untuk masker itu diharapkan, diusahakan dan wajib bahkan anak-anak memakai masker medis gitu ya. Diharapkan, diusahakan, diwajibkan memakai masker medis, kemudian kalau bisa dilapis dengan masker kain, gitu ya, dilapis dengan masker kain, gitu, sehingga anak tetap terjaga. Kalau di sekolah kami menyediakannya hanya masker medisnya, gitu ya. Kalau anak-anak di rumah silakan menyiapkan masker medis dan masker kain. Ya, terima kasih untuk saran dan masukannya itu, untuk luar biasa itu. Mungkin begitu Pak Okta. Ya, terima kasih Pak Anang. Ada yang lain? Sepertinya sudah cukup jelas ya sebenarnya untuk proses tatap muka terbatas ini. Tinggal oh ya Mama Samuel, Mama siapa ya namanya? Mama Samuel ya kalau nggak salah ya. Adiknya namanya siapa ini? Silakan Mama Samuel. Selamat pagi, Mama atau Papa teman-teman. Samuel, papanya? Ya, selamat pagi Pak. Ya, silakan.
Saya mau menanyakan untuk pengantar siswa-siswi, apakah diperbolehkan masuk gerbang atau area sekolah? Langsung saya jawab ya. Kalau memang diperbolehkan, saya minta saran aja untuk ditunjukkan bahwa pengantar itu sudah divaksin. Terima kasih. Oh, mungkin Pak Anang kalau ini yang langsung menjawab Pak Anang. Silakan Pak Anang. Mic-nya Pak. Baik. Pak Anang. Baik, terima kasih. Mohon maaf tadi juga di chat juga ya, nulis di chat. Untuk pengantar diwajibkan kalau pengantar masuk ke sekolah, saya baca dari chat ya, diwajibkan menunjukkan surat vaksin. Dari pemaparan yang saya sampaikan tadi, untuk pengantar tidak boleh masuk ke area sekolah. Jadi pengantar cukup sampai di depan gerbang saja ketika pengecekan suhu. Jadi kalau tadi Bapak Ibu juga melihat di simulasi juga, pengantar itu hanya sampai di pengecekan suhu saja. Jadi tidak masuk ke dalam kelas. Jadi anak silahkan untuk mandiri masuk ke dalam kelas. Nanti juga akan ada Bapak Ibu guru yang mengawasi, yang mendampingi, mengarahkan untuk masuk ke kelas-kelasnya. Jadi saya jawab, tidak boleh masuk ya, tidak boleh masuk. Dan apabila ada keperluan yang penting, keperluan mendesak yang diharuskan orang tua masuk, mungkin saya setuju. Ketika orang tua masuk menunjukkan surat vaksin, mungkin seperti itu. Ya, terima kasih Pak. Apakah itu sudah menjawab atau belum? Cukup mungkin ya Pak Samuel, jelas ya. Jadi di aturan dinas juga gitu. Ya, terima kasih. Tadi ada satu lagi mamahnya Sam, kalau nggak salah, Mama Sam atau Sam ini namanya. Mama Sam, silakan. Benar ya Mama Sam ya? Mic-nya dinyalakan Mama Sam. Apa bertanya atau keklik? Halo? Bu Ratih Khalifa, Mama Khalifa. Oh hilang sepertinya langsung. Ya. Ada. Oh, ada, silakan. Itu mau nanya, nanti untuk hari Senin itu masuk semua, Pak? Atau dibagi dua? Ya, mungkin kurang jelas tadi Pak Anang. Oke, saya jelaskan lagi ya, Bapak Ibu. Jadi, untuk pembelajaran tatap muka hari Senin itu akan dibagi menjadi 3 kelompok sebenarnya. Kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Kelompok 3 itu di rumah terus, jadi tidak memilih untuk sekolah, tapi kelompok 1 dan kelompok 2 itu yang di rolling. Jadi 1 minggu 1 kali. Kelompok 1 minggu pertama sama minggu ketiga, kelompok 2 minggu kedua dan keempat. Jadi nanti tergantung masuknya di kelompok yang mana. Kalau kalau masuknya kelompok 1 berarti minggu pertama dan ketiga. Iya, barusan tuh aku lihat di grup tuh maksudnya tuh ada beberapa gitu, enggak semuanya. Iya. Jadi dibagi kelompok. Kelompok 1 dan kelompok 2 sama kelompok 3 yang tidak mengikuti tatap muka. Itu aja. Kelompok 3 nggak mengikuti tatap muka, Pak? Kelompok 3 karena orang tuanya tidak mengizinkan. Oh. Jadi kalau tidak mengizinkan di situ masuknya. Jadi mereka hanya ada di rumah mengerjakan tugas atau menyaksikan penjelasan guru melalui tatap maya. Itu aja. Oh iya, terima kasih. Ya, sama-sama. Ada lagi? Saya rasa nggak ada ya. Kalau ada pertanyaan lebih lanjut, mungkin langsung ke wali kelas saja, biar lebih jelas. Karena Brian, Mama Brian atau Papa Brian, silakan. Brian. Tidak jadi. Oh, Mama Lionel lagi, silakan Mama Lionel. Wah. Mangga, Mama Lionel. Pak, kalau ini Mas saran aja Pak, untuk anak-anak untuk tatap muka itu ruangannya Pak menggunakan AC atau di ruangan terbuka Pak? Kalau saran saya sih lebih baik ruangannya terbuka aja Pak. Ya, terima kasih sarannya Mama Lionel. Lebih banyak udara masuk Pak, terima kasih ya Pak. Ya, diusahakan nanti ruangannya terbuka, walaupun ada AC-nya tetap dibuka.
Jadi AC-nya untuk mendinginkan, soalnya Pamanukan panas. Mungkin bisa menjawab ya itu ya. Cukup ya untuk hari ini. Silakan nanti kalau ada pertanyaan langsung ditanyakan ke wali kelasnya. Untuk pembagian kelompok juga silakan menghubungi wali kelasnya. Masuk kelompok yang mana? Kalau kelas 4A berarti ke Pak Anggoro. Kelas 4B berarti kepada Pak Bu Dewi. Kelas 5 berarti kepada Pak Niko, kelas 6 kepada Pak saya, ya, kepada saya maksudnya ya. Nanti akan saya bagikan di grup. Oke, terima kasih atas waktunya Bapak Ibu. Sebelum kita tutup, saya mohon buka kameranya. Kita akan berfoto bersama dulu. Ya, foto dong sekali-kali. Fotonya bagaimana? Nanti akan saya screenshot. Nanti akan ada 2 bagian ya, karena ini ada 70 orang yang hadir, luar biasa. Untuk yang kelas 4 sampai 6 luar biasa banyak. Mohon dibuka kameranya. Siapa tahu saya lupa wajah mama papanya. Yang saya ingat cuma yang kelas 6. Wah, itu jadi kok Jessica ada di situ, Jessica? Oke, siap ya? Siapa lagi yang belum? Bu Sofi, dibuka kameranya Bu Sofi. Mama Kelly. Mama Sani, ya, Mama Ido, Mikaela, Dwi Marel, Mama, siapa ini ya? Mirza, dibuka kameranya. Ya, siap. Saya akan screenshot. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Gaya bebas boleh, gaya bebas. 1, 2. Ya, 1, 2, 3 semangat itu Carla ya. 1, 2, 3. Yang nggak masuk ke kamera nggak masalah ya, karena memang terbatas ininya, layarnya. Baik Bapak Ibu, sebelum kita tutup juga, saya minta bantuannya Pak Anggoro untuk doa penutup. Semoga kegiatan kita nanti untuk tatap muka terbatas berjalan dengan lancar. Kami persilakan Pak Anggoro untuk menutup dengan doa. Baik, terima kasih Pak Okta. Untuk hari ini kita akan tutup dengan doa penutup. Baik, mari kita mulai dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak yang baik, terima kasih atas penyertaan-Mu di dalam pertemuan hari ini ya Bapak. Semoga pertemuan hari ini menjadikan kepada kami, kepada anak-anak kami supaya lebih berkembang, lebih bisa untuk belajar dengan baik. Semoga juga dengan pertemuan kali ini kami juga bisa bertemu kembali di sekolah dengan baik. Dan semoga keadaan semakin membaik seperti sedia kala, seperti semula kita bisa beraktivitas kembali dengan baik. Semua ini kami serahkan kepadamu ya Bapak, karena Engkau yang mempunyai semua ini dan Engkau yang melindungi kami semua. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Saya akan tutup pertemuan ini dengan kata dadah. 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 Ya, terima kasih semuanya sudah bersedia hadir. Sama-sama. Pak Mama Gwen, tawa aja. Ya, silakan Bapak Ibu keluar atau saya tutup aja lah langsung ya. Terima kasih Bapak Ibu semuanya.